Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Batara Channel akan membahas mengenai karakter seseorang yang kita bisa lihat dari penampilan, performan dari keseharian dalam kehidupan sehari-hari. Ada 10 kualitas yang bisa kita cermati yang menakjubkan dari orang-orang yang suka menyendiri atau orang yang suka sendirian. Meskipun kita hidup dalam budaya keterhubungan, ada sekelompok orang yang memang benar-benar suka sendirian. Mereka sering disebut penyendiri, dan meskipun mereka jelas bukan yang paling sosial dari orang sekitar, itu tidak selalu berarti mereka tidak menyukai orang atau menyukai orang lain. Itu hanya berarti mereka menikmati kesendirian dan tidak merasa membutuhkan yang lain di sekitarnya sepanjang waktu. Mereka mungkin memiliki lingkaran kecil, teman dekat atau anggota keluarga, tetapi mereka lebih suka berada oleh sebagian waktu mereka dengan menyendiri. Nah, dalam video ini kita akan membahas beberapa kualitas dari orang yang suka menyendiri dan mengapa penting untuk merangkul mereka dari diri mereka sendiri untuk menghubungkan diri kita dengan orang yang menyendiri. Ada beberapa hal yang menakjubkan. Yang pertama itu adalah mereka sangat mandiri. Salah satu kualitas orang yang paling menakjubkan dari orang yang suka menyendiri adalah kemampuan mereka untuk menjadi mandiri, lebih memilih untuk mengurus hal-hal kecil daripada mengandalkan orang lain. Mereka tidak membutuhkan orang lain untuk memvalidasi milik mereka, keberadaan mereka, untuk membuat mereka bahagia. Mereka baik-baik saja dan bisa melakukan apapun yang membuat mereka merasa puas dengan menghabiskan hari-hari mereka secara sendirian. Yang kedua, mereka memiliki rasa kesadaran diri yang luar biasa. Jadi tipe soliter ini memiliki rasa kesadaran pikiran diri yang kuat. Mereka dan memungkinkan mereka untuk memahami bagaimana perilaku dan keputusan mereka mempengaruhi mereka, hidup mereka. Mereka bisa menyadari kebutuhan mereka sendiri, membuatnya lebih mudah dikenali ketika ada sesuatu yang tidak benar menurut mereka dan menurut pendapat pada umumnya. Nah, yang ketiga adalah mereka bisa dewasa secara emosi. Orang yang menikmati kesendirian lebih mungkin untuk menjadi percaya diri, rasa pede, dan stabil secara emosional untuk menjaga koneksi yang baik dan menghindari konflik. Mereka cenderung lebih rasional dalam berpikir tentang berbagai hal. Mereka juga lebih cenderung berpikir sebelum mereka bertindak, yang dapat membantu mereka menjadi lebih pintar dalam mengambil suatu keputusan. Nah, yang keempat, mereka adalah seorang pemikir yang mandiri. Orang yang menghabiskan banyak waktunya sendirian cenderung menjadi pemikir independen dan pemecah masalah, mampu menghasilkan solusi yang kreatif, dan juga cenderung mengenali pola dan berpikir yang strategis. Mereka juga membuat keputusan berdasarkan nilai mereka sendiri. Orang-orang yang tidak membiarkan orang lain berpendapat yang membuat mereka keluar dari jalur, keluar dari track yang sudah dipikirkan. Apalagi dengan kesendirian memberikan mereka keberanian untuk mengambil resiko dan mengeksplorasi peluang baru tanpa harus khawatir tentang apa yang dipikirkan orang lain, sehingga menjadi berpikir yang tidak rasional, diumbang-ambungkan oleh pikiran mereka sendiri. Dan yang kelima, mereka hebat dalam mengelola waktu mereka dan sumber daya dalam diri mereka. Mereka yang lebih suka menyendiri seringkali sangat terorganisir dalam berpikir dan disiplin diri
Mereka tahu bagaimana mengatur waktu mereka dan mereka pandai menempel dengan tugas sampai selesai. Kualitas inilah yang dapat bermanfaat dalam banyak aspek kehidupannya. Hal ini memungkinkan mereka untuk tetap fokus pada apa yang mereka lakukan, apa yang mereka kerjakan, sehingga mereka tidak menjadi terganggu atau kehilangan alur pemikiran mereka. Ini juga yang membuat mereka merencanakan proyek atau kegiatan yang mengikuti melalui mereka untuk mencapai tujuan mereka. Keunggulan yang keenam, mereka tahu cara menghibur diri sendiri. Mereka tahu bagaimana menghibur diri mereka sendiri dan mereka cenderung memiliki berbagai kepentingan. Mereka hebat dalam menemukan cara untuk membuatnya, yang sebagian besar waktunya dapat dibagi sesuai dengan kebutuhannya, kapan waktu beristirahat dan kapan melakukan kegiatan aktivitas yang lainnya. Yang ketujuh, mereka bangga dengan pekerjaan mereka. Salah satu kualitas yang paling mengesankan dari mereka yang menghabiskan banyak waktu sendirian adalah pekerjaan mereka. Ini adalah orang-orang yang tidak hanya ingin menghasilkan atau melakukan hal-hal yang positif, mereka memastikan mereka melakukannya dengan baik. Mereka tahu bahwa tidak ada gunanya menempatkan upaya menjadi sesuatu jika tidak akan melakukan dengan baik dan benar. Nah, mereka juga tahu bahwa ketika akan meletakkan semua milik Anda, hati dan jiwa menjadi sesuatu, hasilnya akan jauh lebih baik. Mereka memiliki standar yang lebih tinggi untuk hubungan mereka. Mereka yang menghabiskan banyak waktu dalam kesendirian sebenarnya sangat baik dalam hubungan, dan oleh karenanya mereka memiliki standar yang lebih tinggi untuk orang-orang yang mereka izinkan masuk ke dalam kehidupannya. Mereka tahu apa yang mereka inginkan dan kecil kemungkinannya untuk menerima seseorang yang tidak benar. Jadi, mereka cenderung memiliki hubungan yang lebih baik secara keseluruhan. Mereka mencari seseorang yang mereka lihat sesuai dengan nilai-nilai yang telah mereka yakini sendiri, kepentingan dan tujuannya tentu saja. Yang nomor 9, mereka intuitif dan memiliki wawasan yang luas. Tak heran orang yang suka menyendiri punya banyak waktu untuk berpikir, dan mereka cukup intuitif dan berwawasan yang luas, dan mereka tahu bagaimana memanfaatkan sifat-sifat itu. Mereka seringkali lebih tertutup juga. Buat mereka pada dasarnya pendiam dan jeli itu memungkinkan mereka untuk mengamati perilaku manusia lebih dekat, memberi mereka keuntungan sesaat ketika orang ingin memahami, dan datang waktu untuk memahami orang dalam berbagai hubungan. Yang ke-9, yang mereka bertanggung jawab untuk tindakan mereka sendiri. Mereka yang senang menghabiskan waktu sendiri cenderung untuk menjadi sangat sadar diri dan mawas diri. Mereka jangan menghindar dan mengambil tanggung jawab untuk tindakan mereka sendiri. Orang-orang ini tidak takut untuk melakukan kesalahan mereka dan bekerja untuk melakukan perbaikan-perbaikan. Dan ini tentu merupakan kelebihannya. Mereka tidak menyalahkan orang lain atas apa yang terjadi, dan mereka tidak berkubang dalam mengasihani diri sendiri. Sebaliknya, mereka membuat perubahan yang diperlukan untuk memastikan bahwa lain kali semuanya akan berjalan sesuai dengan hal-hal yang lebih baik. Pada akhirnya, kita semua memiliki perbedaan bagaimana menghadapi keadaan unik kita dan preferensi bagi yang suka menyendiri. Bisa jadi sumber kekuatan kreativitas dan yang lebih dalam memahami tentang diri sendiri. Meskipun itu bisa menjadi jalan yang menantang untuk diambil, itu juga bisa menjadi hadiah dengan potensi untuk membina jalan baru, eksplorasi dan pengembangan diri. Jadi,
Luangkan waktu sejenak untuk menghargai yang menakjubkan ini, sifat orang yang suka menyendiri. Mereka adalah bukti kekuatan daya tahan, ketabahan, dan keberanian untuk mengikuti seseorang pergi dengan caranya sendiri. Bagaimana menurutmu? Bisakah Anda berhubungan dengan mereka? Apakah Anda suka sendirian? Jika demikian, apa hal favorit Anda tentang kesendirian? Bagikan pemikiran dan komentar Anda di bawah ini. Jika menurut Anda video ini bermanfaat, berikan jempol, subscribe, like, dan komen agar kalian bisa terus mengembangkan diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.